Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, guru, rekan-rekan guru SD Negeri 8 Tanjung Lago yang berbahagia. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah. Masih semangat Bapak dan Ibu? Siap, semangat. Iya, Semangat, iya, Pak. harus semangat karena kita ini akan menyongsong suatu era baru di bidang pendidikan yang kita kenal dengan sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, kita berbangga hati, bersyukur bahwa sekolah kita menjadi sekolah penggerak untuk di Kabupaten Banyuasin salah satunya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya di antara Bapak dan Ibu ada yang memimpin doa dulu. Siapa di antara Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru? Iya. Iya. Saya ya Pak. Oh iya, Pak Mustan. Silakan Bapak. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, 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 amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Pak Mustan untuk menyemarakkan suasana hati pikiran supaya lebih fresh. Kita coba ada yang membawakan apalah namanya, sekedar untuk supaya kita refresh lagi, ice breaking. Pak Budi bisa? Ada Pak Budi? Mikrofon Pak Budi coba dihidupkan. Bu Usnul tadi yang diulang lagi Bu Usnul. Bagus tadi suara Bu Usnul. Oh, Bu Usnul. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku takkan Indonesia merdeka, syukur Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Bu Usnul. Terima kasih Bu. Walaupun mungkin karena jaringan di tempat Ibu kurang bagus ya, suaranya tadi agak terputus-putus, nggak apa-apa Ibu. Tapi cukup ini membuat semangat kebangsaan kita semakin bertambah ya Bu ya. Bapak dan Ibu, kegiatan kita hari ini saya ingin menyampaikan materi. Saya buka dulu Bapak dan Ibu ya. Materi tentang bagaimana kita menyusun suatu alur tujuan pembelajaran. Tampak Bapak dan Ibu di layar? Tampak Pak, alur tujuan pembelajaran. Oh iya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kita sebagai guru tentunya bukan hal baru lagi bagi kita. Bagaimana kita selama ini dalam kurikulum 2013, tentunya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita telah menyiapkan yang kita kenal dengan sebutan selama ini RPP. Nah, ke depan bagaimana kita membuat RPP semacam RPP yang baik, coba kita cermati alur daripada kita ingin hendak menyusun pembelajaran itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep ya, konsep alur tujuan pembelajaran dan konsep tujuan pembelajaran. Nah, kita saat ini Bapak dan Ibu masuk ke prinsip penyusunan alur pembelajaran dan juga nanti prosedur penyusunan alur pembelajaran. Saya mulai dari prinsip penyusunan alur pembelajaran Bapak dan Ibu.
Nah, Bapak dan Ibu, kita dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan ada 7 prinsip, ya. Ada 7 prinsip bagaimana kita menyusun pembelajaran itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran itu kita susun dengan cara sederhana dan informatif. Nah, perumusannya, ya, ATP adalah alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Nah, untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Nah, jadi maksudnya Bapak dan Ibu dalam kita menyusun perumusan tujuan pembelajaran itu, kita harus mencermati bagaimana yang kita tulis itu dapat ditangkap oleh pengguna atau pembaca. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, prinsip esensial dan kontekstual. Maksudnya Bapak dan Ibu harus memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau yang penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Nah, jadi aspek esensial dan kontekstual itu Bapak dan Ibu kita harus sangat perhatikan bagaimana kita menyusunnya dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yang penting kita perhatikan adalah prinsip berkesinambungan. Artinya Bapak dan Ibu, antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sudah mulai memahami ini, di mana kita dalam menyusun pembelajaran itu harus saling terkait antara capaian pembelajaran dan disusun secara runtut dan sistematis serta berjenjang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kita lanjut Bapak dan Ibu ke yang keempat Bapak dan Ibu. Prinsip yang keempat adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, antara lain mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan, yaitu berupa faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan itu juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, yaitu dalam agar anak itu menumbuhkan kecakapan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta juga beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, sesuai dengan tujuan daripada profil pelajar Pancasila, yaitu yang tujuan akhirnya. Selanjutnya adalah prinsip yang kelima, yaitu merdeka belajar. Prinsip utama daripada alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar, antara lain memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya
Dalam kaitan hal ini, kecepatan belajarnya, gaya dan minat siswa itu sendiri. Lalu, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu prinsip yang kelima yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Selanjutnya, prinsip yang keenam, operasional dan aplikatif. Rumusan alur tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, prinsip yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler dan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ada 7 prinsip yang harus kita pahami di saat kita merancang suatu penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, melihat dari situ, apa saja prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran? Kita lihat slide berikutnya, Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah perumusan dan penyusunan ATP berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran yang diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Kemudian yang perlu kita ingat yang kedua adalah penggunaan kata kerja operasional, yaitu dalam rumusan tujuan pembelajaran, harus memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Jadi dalam kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan kata-kata kerja operasional berdasarkan, kalau kita dalam pelajaran kita berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi mulai tingkatan yang terendah sampai yang tertinggi. Biasa kita kenal itu dulu C1, C2 sampai C6. Nah, Bapak dan Ibu, melakukan analisis capaian pembelajaran itu memuat materi dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan sikap, ya. Di dalam CP itu ada 6 fase Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita kenal, kalau di SD itu ada kelas 1, 2, 3 sampai 6. Namun di sekolah penggerak itu tidak lagi, tetapi dikenal dengan sebutan fase. Artinya di situ kelas 1 dan kelas 2 itu disebut fase A, masuk fase A. Kelas 3 dan 4 fase B, kelas 4 dan 6 fase C, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana kita untuk mengidentifikasi kompetensi. Nah, identifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya itu perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di setiap fase. Lalu, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil P3 atau profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Di sana ada dikenal Bapak dan Ibu 6 fase. Jadi profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 fase. Artinya anak itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berbineka global, bernalar kritis, dan
Dan berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi tersebut, di akhir fase, rumuskanlah tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, menyusun tujuan pembelajaran itu secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Yaitu setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Dan dimensi yang terakhir, Bapak dan Ibu, langkah yang terakhir maksud saya, maaf, adalah berdasarkan perumusan TP, tentukanlah jumlah pelajaran yang diperlukan. Nah, sebagai contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan, itu bisa dibuat 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 180 menit. Demikian Bapak dan Ibu sekilas yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kita dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dan pahami. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau memberikan masukan, saya persilahkan Bapak dan Ibu. Narasumber. Ada Bapak dan ya silakan Pak Budi ya, silakan Pak Budi. Ya, makasih Pak narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi disebutkan ada 7 prinsip dalam alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, di situ tadi saya mendengar ada memerdekakan belajar. Itu maksudnya gimana bersehubungan dengan sekolah penggerak ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa memberikan pencerahan atas pertanyaan Pak Budi. Baik Pak, saya akan mencoba. Nanti kalau kurang tepat, silahkan diluruskan. Kalau dalam pengertian saya yang dimaksud dalam hal ini tentang merdeka belajarnya adalah sekolahan diberikan kemerdekaan atau pilihan seluas-luasnya dalam hal menentukan apa saja, itu dengan kaitannya dengan pendidikan, itulah dinamakan merdeka ya. Jadi kalau memerdekakan sekolah berarti memberikan kesempatan, intinya memberikan kesempatan sekolah untuk menentukan gitu. Kalaupun sudah ada alur, ada ketentuannya, sekolahan masih tetap diberikan pilihan gitu. Demikian Pak, kalau kurang tepat diluruskan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Faizin. Terima kasih 100 buat Pak Faizin. Yang namanya merdeka, yang tentunya ada keleluasaan, ada kebebasan yang diberikan kepada kita. Begitu juga Pak Budi untuk siswa, tadi maksud Pak Budi yang ditanyakan merdeka belajar untuk siswa. Artinya kita guru harus memberikan keleluasaan kepada siswa, bagaimana cara dia dan gaya dia untuk belajar. Nah, disitulah kita harus dapat mengetahui siswa itu bagaimana minat, bakatnya dan tingkat capaian pembelajarannya. Tentunya kita sudah memiliki dasar-dasar untuk itu yang kita lakukan melalui asesmen, baik itu asesmen diagnostik maupun non diagnostik. Nah, saya kira itu sekedar tambahan, tapi sangat bagus sekali dari Pak Faizin tadi. Bapak dan Ibu, masih ada lagi? Berhubung sepertinya waktu kita sudah habis, sudah hampir habis ini Bapak dan Ibu, karena saya tadi dibatasi waktu hanya 20 menit. Masih ada Bapak dan Ibu atau dirasa sudah cukup jelas? Cukup Pak, cukup. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan.
pada kegiatan kita sesi hari ini. Mudah-mudahan di hari waktu yang akan datang besok kita lanjutkan dengan materi yang lain. Bila mana dari sekian tadi hal-hal yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ruangan kita Bapak dan Ibu, mohon dari peserta ada yang bisa mimpin doa Bapak dan Ibu, mimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa biar semua yang kita peroleh hari ini bisa menjadi berkah. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Bustan. Dengan demikian berakhir kegiatan kita Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas segala